Hampir semua jenis barang itu bisa diimpor dari China ke Indonesia. Kecuali... Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian, dan hari ini saya ingin menjelaskan barang-barang apa aja yang bisa diimpor dari China ke Indonesia dan barang-barang apa saja yang tidak bisa diimpor dari China ke Indonesia. Serta saya juga akan membahas mengenai BPOM dan SNI, peraturannya itu bagaimana. Ya, jika barang Anda itu disuplai dari China ke Indonesia. Oke, jadi tonton video ini sampai beres supaya nggak ketinggalan materi-materi penting. Oke, nah kita akan langsung masuk ke barang-barang apa saja yang bisa diimpor dari China. Oke, di sini saya akan coba buka template Excel. Ya, saya ada beberapa price list. Ya. Hampir semua jenis barang itu bisa diimpor dari China ke Indonesia, kecuali itu yang akan saya jelaskan ya setelah ini. Di sini Anda lihat dulu barang-barang apa aja yang bisa diimpor. Ya. Tas, sepatu, casing HP, aksesoris HP, stainless, baterai aki, mainan, semi gamen, elektronik atau mesin, gamen, F&B, barang lartas, alkes, alat kesehatan ya, tekstil, kosmetik. Nah, barang umum itu apa? Aksesoris, imitasi, casing handphone, screen handphone, ya, screen protector, spare part, tas, dan lain-lain. Barang lartas itu seperti baju, sepatu, GPS, dan lain-lain. Ya. Barang sensitif, obat-obatan Chinese herbal, barang yang mengandung baterai dan liquid. Oke, seperti itu. Hampir semua jenis barang bisa kecuali liquid, powder, dan kain. Ya, kain itu kain tekstil ya. Itu memang di price list itu ada. Ya, itu price list adalah yang saya buat berdasarkan forwarder yang pernah saya pakai. Ya, rata-rata harganya itu segitu. Oke. Nah, untuk kain, ya tekstil kain nih, kain mentahnya, itu nggak bisa diimpor. Ya, saya nggak tahu kenapa, gimana peraturan pajak bea cukai di Indonesianya segala macam, itu saya nggak tahu. Yang pasti, waktu saya pengen impor kain, itu nggak bisa. Oke? Itu perlu diperhatikan. Saya nggak tahu kenapa ya, karena saya bukan forwarder, saya nggak tahu alasan dibalik itu. Tapi ketika forwarder itu bilang kalau kain nggak bisa, saya nurut aja. Oke? Saya taat hukum aja. Kalau memang ini memang
takutnya melanggar aturan segala macam, ya. Jadi kain nggak bisa. Liquid, barang-barang yang berbentuk cair. Ya, itu kenapa? Karena ditakutkan ya, barang cair itu adalah bahan-bahan kimia yang bisa meledak. Oke, seperti itu. Ya, garis besarnya lah. Saya nggak tahu apa peraturan di balik itu ya, yang lebih detailnya saya nggak tahu. Tapi ini saya coba asumsikan saja kalau liquid itu rentan banget. Oke, yang berbentuk cair ya, liquid itu. Ketiga, powder. Powder itu yang berbentuk serbuk atau bubuk. Itu nggak bisa, karena ditakutkan ada penyelundupan di dalam situ. Makanya banyak forwarder itu nggak mau ambil resiko dan bilang kalau powder itu kita nggak terima. Ya, karena itu. Untuk aturan jelasnya dan lebih detailnya saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti itu nggak bisa. Ya, pertama liquid, kedua powder, ketiga kain. Ya, memang mungkin ada aturan-aturan atau syarat-syarat khusus ya. Itu tergantung lagi balik ke forwardernya masing-masing. Tapi kalau saya disuruh memilih, saya nggak mau kirim barang kain, liquid ataupun powder. Ya, karena itu susah. Ya, bukan susah tapi nggak bisa gitu diimpor dari China ke Indonesia. Oke. Nah, saya juga mau membahas nih. Banyak orang itu gini loh. Kan saya udah pernah jelasin kepada Anda bagaimana caranya mengimpor lewat YouTube saya ya, video-video di YouTube. Lalu orang ini mikirnya tuh gimana ya? Saya agak sedikit bingung sih ketika mereka bilang, kok kalau misalnya ngirim baju kayak gimana prosedurnya? Oke, saya jelasin bla bla bla. Terus dia bilang, kok kalau saya mau kirim mesin gimana ya caranya? Kok kalau saya mau kirim makanan gimana ya caranya? Semua prosedurnya itu sama ya. Jadi, mau barang apapun itu, ya, yang emang udah bisa diimpor dari China ke Indonesia, prosedurnya selalu sama. Jadi, prosedur itu tidak akan pernah berubah. Tidak tergantung dari kategori barang Anda itu apa. Nggak tergantung dari itu. Ya. Jadi, pertanyaan itu tuh sedikit salah. Menurut saya, pertanyaannya itu adalah, bagaimana prosedur mengimpor barang dari China? Bukan bagaimana saya mengimpor, caranya mengimpor mesin, bagaimana caranya saya mengimpor kain, bagaimana caranya saya mengimpor pakaian, bagaimana caranya saya mengimpor elektronik. Nggak kayak gitu, jangan disebutin barang Anda itu, karena prosedurnya itu sama semua. Oke, sekarang saya akan masuk ke BPOM dan SNI. BPOM dan SNI tidak diurus oleh forwarder maupun jasa agensi impor. Oke, perlu diingat, saya ulangi sekali lagi, BPOM dan SNI tidak akan pernah diurus oleh forwarder dan jasa agensi impor atau pihak ketiga ya, yang biasa Anda sebut dengan pihak ketiga. Itu mereka nggak ngurus tentang itu. Nah, by the way, saya udah pernah jelasin bedanya jasa agensi impor dan forwarder. Silakan Anda nonton, linknya saya cantumkan di atas. Oke, kita lanjut. Jadi yang ngurus BPOM dan SNI itu di Indonesia itu siapa? Itu tuh Anda sendiri. Pengimpor itu harus ngurus BPOM dan SNI dari barangnya. Ya, jadi kita nih sebagai forwarder atau sebagai jasa agensi impor itu hanya membantu Anda membeli barang dari China lalu dikirimkan ke Indonesia. Tetapi untuk pengurusan BPOM dan SNI-nya itu Anda urus sendiri. Mungkin ada beberapa forwarder yang mau urusin Anda untuk BPOM dan SNI-nya dengan biaya tambahan ya tentunya. Tapi secara umumnya mereka itu nggak akan urus BPOM dan SNI barang Anda. Anda sendirilah yang harus mengurus itu. Jadi kalau suatu saat ada masalah apa-apa, karena barang ini nggak ada BPOM, barang ini nggak ada SNI, itu semua tanggung jawab ada di Anda. Karena tanggung jawab forwarder dan jasa agensi impor adalah mengirimkan barang dari China ke Indonesia ya, dengan aman sampai di Indonesia. Kalau udah aman, izin pengedarannya itu kan harus ada BPOM dan SNI. Itu Anda yang urus. Ya. Tentu tidak semua barang butuh BPOM dan SNI ya. Untuk list-list barang yang butuh BPOM dan SNI, jujur aja saya nggak tahu lengkapnya. Itu silakan Anda cari sendiri di Google ya. Karena saya takut salah menyampaikan informasi. Ya. Karena saya memang nggak tahu benar-benar sih barang-barang yang memang butuh BPOM, spesifikasinya gimana segala macam. Ya, karena saya yang bantu. Ya, bukan saya yang bertanggung jawab untuk mengurus BPOM dan SNI tersebut. Oke, itu perlu diperhatikan ya BPOM dan SNI-nya. Oke, kalau misalnya untuk penggunaan pribadi apakah butuh BPOM atau SNI? Menurut saya sih kayaknya enggak.
Karena BPOM dan SNI itu diperlukan untuk izin pengedaran barang. Ya, tapi untuk jelasnya, ya, apakah itu harus atau enggak BPOM dan SNI itu saya nggak tahu juga, ya. Jadi memang ini sedikit nanggung-nanggung sih informasinya, tapi yang ingin saya berikan kasih tahu kepada Anda itu bahwa memang ada beberapa barang yang jika Anda ingin menjualnya kembali, itu Anda harus mengurus BPOM dan SNI sendiri di Indonesia. Ya, dan saya juga tadi udah jelasin barang-barang yang bisa dikirim ke Indonesia dan yang tidak bisa. Oke? Serta alasan dibalik itu kenapa gitu ya, kenapa nggak bisa diimpor ke Indonesia. Oke? Tentunya ada hubungannya dengan aturan dan hukum di Indonesia. Tapi Anda itu nggak perlu harus tahu tentang aturan dan hukum itu. Anda tinggal nanya ke forwarder. Apakah barang ini bisa diimpor atau enggak? Ya. Semuanya balik lagi ke forwarder. Ya. Jadi, barang apa yang bisa dan tidak bisa diimpor, itu Anda balik lagi nanya ke forwarder. Karena aturan dan hukum di Indonesia ini selalu berubah-ubah tentang impor ini. Ya. Jadi, orang-orang yang update mengenai aturan dan hukum itu adalah forwarder. Ya. Jadi, mungkin saja di kemudian hari, video saya ini sudah tidak relevan. Ya. That's why saya menyarankan Anda untuk memastikan lagi ke forwarder Anda masing-masing. Tanyain, apakah ini bisa diimpor ke Indonesia atau enggak. Ya. Apakah barang ini butuh BPOM atau SNI atau enggak, ya. Kalau harus BPOM atau SNI, apakah Bapak bisa bantu ngurus atau segala macam, ya. Oke, segitu aja informasi yang ingin saya berikan di video saya hari ini. Video selanjutnya saya akan memberikan informasi yang lebih dalam lagi. Oke, I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.